Hal dasar yang ketiga yaitu aplikasi video editing. Setelah kita punya alat, lalu tahu cara merekam video, lalu setelahnya apa? Kita langsung saja post di media sosial? Nggak gitu cara mainnya. Karena kan ini adalah tutorial videografi, dan videografi itu identik dengan editing. Yap, ini adalah hal yang harus kita punya sebelum kita memulai editing video. Yang jelas adalah aplikasi editing itu sendiri. Ya bisa aja sih kalau kita ngedit video pakai fitur yang ada di aplikasi sosial media seperti yang ada sekarang di Instagram, Reel atau apalah itu, TikTok dan teman-temannya. Tergantung kita, tergantung kamu mau mengedit video itu yang biasa-biasa aja atau mau mengedit video terlihat seperti profesional dan berkelas. Bukankah kalian yang klik video ini mau belajar videografi agar lebih kelihatan lebih bagus lagi? Dan kalau hanya mengedit video dari fitur aplikasi sosial media itu bisa aja, tapi fiturnya pasti terbatas. Biasanya seperti kamu tidak bisa zoom seperti ini, atau animasikan teks seperti ini, bahkan membuat efek api. Walaupun teks dan api itu adalah motion graphic dan efek, hal yang berbeda dari editing. Tapi yang pasti juga kalau kita mau meng-cutting video kita itu agak kesulitan, karena biasanya durasinya dibatasin dan video-video yang harus kita cut itu di aplikasi bawaan sosial media atau apalah pasti juga terbatas untuk meng-cut video kalian hanya sebatas 15 detik aja atau 1 menit aja. Itu kan sangat terbatas untuk mengedit video. Dan saranku untuk punya aplikasi editing ini ada 2 platform yang biasa kita gunakan, yaitu mobile dan PC atau laptop. Yang biasa aku gunakan sendiri kalau di mobile itu ada KineMaster, Power Director, dan Viva Video yang kalian bisa download langsung di Android Play Store. Atau kalau pengguna Apple, iMovie, ya itu saja yang aku tahu di iPhone. Mungkin kalian bisa download iMovie di App Store. Nanti aplikasi editing yang bagus juga. Nah, atau kalau kalian punya laptop atau PC dan lebih nyaman dan cozy pakai laptop dan PC untuk mengedit video, aplikasi yang aku sarankan untuk mengedit video di laptop itu ada Filmora. Ini juga pernah aku gunakan dan interface-nya itu mudah dan sederhana. Apalagi untuk pemula. Aplikasi Filmora ini cukup ringan juga untuk spek laptop atau PC yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua itu Vegas Pro. Yang ini aku sarankan karena aplikasi Sony Vegas Pro editing video ini yang pertama kali aku gunakan saat aku ngedit video. Aku pertama kali kenal cara ngedit video, cara motong video itu dari Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro ini agak sedikit ribet daripada Filmora, tapi kalau kalian tahu konsep dasar editing video di aplikasi Sony Vegas Pro, kalian juga akan terbiasa nantinya. Dan yang ketiga adalah yang aku gunakan sekarang, yaitu Adobe Premiere Pro. Dari 2 aplikasi editing aku sebutkan tadi, Adobe Premiere Pro ini lebih populer digunakan oleh editor-editor berkelas. Seperti film Avatar, film-film terkenal lainnya, mereka memproduksi dan mengedit video mereka menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan interface Adobe Premiere Pro ini agak sedikit ribet dari kedua aplikasi sebelumnya, bahkan mungkin bisa dibilang paling susah. Tapi jangan khawatir, seperti di YouTube banyak sekali orang yang membahas tentang dasar editing video di aplikasi-aplikasi yang aku sebutkan tadi. Ingat, aplikasi apapun yang kalian gunakan untuk mengedit video, tahu dulu cara konsep dasarnya mengedit video di aplikasi tersebut. Kenali interface-nya, kenali nama-nama istilah-istilah dalam mengedit video seperti file, import, export, composition, rendering, atau cut editing video guys. Kenali konsep dasar mengedit video di aplikasi-aplikasi tersebut, lalu baru mulai belajar ngedit video dan tutorial lain-lainnya secara perlahan. Udah aku download bang dan aku install di laptopku, tapi gak kuat bang laptopku, kentang bang. Gak kuat juga pakai Filmora di laptop kamu? Coba tamatin sekolah dulu, SD, SMP, SMA, lalu ambil gapnya 1 tahun. Setelah itu mau masuk polisi langsung atau TNI bahkan PNS, terserah kamu. Dapat gaji beli laptop ROG. Ya, kalau kalian mendewakan alat atau equipment atau aplikasi, ya gitulah. Yang jelas gunakan saja dulu apa yang ada. Ya kalau mungkin kalian nggak punya laptop spek yang tinggi, gunakan dulu saja aplikasi editing di HP kalian. Itu sudah cukup baik untuk pemula belajar ngedit video. Kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu teknik mengedit.